Hai semua, pada kali ini kami akan membahas salah satu tema dari mata pelajaran psikologi abnormal yaitu tentang mengenal ADHD. Pada video kali ini disusun oleh Java Musfi, Nur Hasanah, Rizky Dwi Nugroho, Mawardi Fadriani, dan Silvi Rofia Putri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu ADHD? ADHD atau gangguan perkembangan saraf adalah gangguan yang terkait dengan perkembangan otak. Gangguan ini umumnya didiagnosis pada anak-anak usia sekolah sebelum usia 12 tahun. Anak-anak dengan ADHD ditandai dengan perilaku hiperaktif, impulsif, dan masalah dalam pemusatan perhatian. Fungsi otak mereka berbeda, khususnya terkait dengan neurotransmitter dopamine yang tidak berfungsi dengan baik. Mereka juga cenderung memiliki volume otak yang lebih kecil. Anak dengan ADHD mengalami kesulitan berkonsentrasi karena rangsangan lingkungan dan aktivitas sekitarnya. Selanjutnya ada gejala ADHD. Nah, gejala ini dapat muncul pada anak-anak usia 3 tahun atau lebih, terutama saat memasuki usia sekolah. Diagnosis ADHD harus dilakukan oleh dokter berpengalaman. Gejala ADHD dapat menyebabkan masalah dalam interaksi sosial dan kemampuan belajar anak. Gejala ADHD terbagi menjadi 3 tipe, yaitu perilaku tidak bisa konsentrasi, hiperaktif atau impulsif, dan gabungan. Penderita ADHD sulit duduk diam dan cepat melupakan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka juga bisa mengalami kesulitan belajar, seperti membaca dan menulis. Gejala ini dapat mempengaruhi prestasi akademik dan kesehatan mental anak. Pada tipe tidak bisa konsentrasi, gejalanya termasuk kesulitan berkonsentrasi, tidak memperhatikan detail, mudah lupa, sulit menyelesaikan tugas, tidak sabar, dan tidak bisa mengatur aktivitas. Pada tipe hiperaktif atau impulsif, gejalanya termasuk gelisah, sulit duduk diam, bicara banyak, tidak sabar, dan sering memotong ucapan orang lain. Pada tipe gabungan, gejalanya merupakan kombinasi tidak bisa berkonsentrasi dan perilaku hiperaktif atau impulsif. Gejala ADHD gabungan termasuk kesulitan berkonsentrasi, perilaku hiperaktif atau impulsif, kesulitan memperhatikan diri sendiri, kesulitan berkomunikasi, kesulitan menyelesaikan tugas, kesulitan menetapkan prioritas, dan penggunaan waktu yang tidak efisien. Jika tidak ditangani dengan baik, ADHD bisa menyebabkan rendahnya harga diri dan buruknya fungsi sosial pada anak. Orang dewasa dengan ADHD juga mungkin memiliki harga diri rendah, sensitif terhadap kritik, dan kritis terhadap diri sendiri. Dampak ADHD. Secara umum, ADHD memberikan dampak terhadap pemusatan perhatian yang terganggu. Ada pula dampak ADHD di berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, sosial, dan perilaku. Adapun pembahasannya antara lain: 1. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai aktivitas. Kedua, memiliki kinerja buruk ketika mengerjakan tugas. Ketiga, mengabaikan instruksi dan perintah. Keempat, mengabaikan tugas. Kelima, selalu meninggalkan barang. Keenam, selalu kebingungan. Ketujuh, motivasi yang rendah. Kedelapan, kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sisi lain, bagaimana ADHD mempengaruhi perilaku? Yang pertama, menuntut. Yang kedua, kurangnya kontrol diri. Yang ketiga, memiliki sikap yang buruk dan mudah berubah. Yang keempat, mengganggu orang lain. Yang kelima, selalu gelisah. Yang keenam, destruktif. Yang ketujuh, mudah tersinggung. Yang kedelapan, banyak berbicara. Dan yang terakhir, mudah bingung. Yang terakhir yaitu penanganan ADHD. Orang tua dapat membantu penanganan ADHD anak dengan memberikan pola asuh yang tepat. Tujuannya adalah melatih tanggung jawab tinggi terhadap segala hal. Kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi belajar anak ADHD. Penting bagi guru memahami karakteristik anak ADHD dan memberikan perhatian khusus.
Penanganan ADHD dapat menggunakan pendekatan yang berbeda tergantung pada kebutuhan individu. Beberapa metode penanganan umum meliputi terapi perilaku, penggunaan obat-obatan yang diawasi dokter, pendidikan dan dukungan, perubahan gaya hidup, dan intervensi di sekolah untuk anak ADHD. Perlu mencari bantuan profesional yang dapat menyesuaikan penanganan sesuai dengan kebutuhan individu. Kesimpulan pada video kali ini adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah suatu gangguan perkembangan saraf karena ADHD merupakan gangguan neurodevelopmental atau gangguan yang disebabkan karena adanya permasalahan di dalam otak. Umumnya dan banyaknya terdiagnosis pengidap ADHD adalah anak-anak dengan fase di usia sekolah. Gejala ADHD yang dapat dilihat adalah perilaku hiperaktif, impulsif, dan permasalahan dengan pemusatan perhatian. Belum diketahui secara pasti penyebab gangguan ini, namun beberapa peneliti menyatakan bahwa ADHD merupakan faktor genetika, penggunaan alkohol oleh ibu selama kehamilan, dan pola asuh orang tua. ADHD memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan dan sosial. Untuk penanganannya bisa menggunakan terapi, obat-obatan, dan perubahan gaya hidup. Mungkin itu saja pada video kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. See you in the next video. Bye-bye.